Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Famahija dengan NPM 2408260067 pada blok Neuroscience and Locomotor System. Nah, di sini saya akan membahas tentang fisiologi otot rangka. Jadi, otot adalah jaringan yang berperan dalam pergerakan tubuh. Berdasarkan strukturnya, otot dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, otot rangka atau skeletal muskul. Berbentuk lurik, dikendalikan secara sadar atau voluntary. Yang kedua, ada otot jantung. Otot jantung bisa juga disebut sebagai kardia muskul. Lurik tetapi bekerja tanpa kesadaran atau involuntary. Yang ketiga, ada otot polos atau smooth muskul. Tidak memiliki striasi dan bekerja secara involuntary. Ada struktur otot rangka diameter 10 dan sampai 80 mikrometer. Yang pertama, sarkolema. Sarkolema membran sel otot. Sarkoplasma, sitoplasma, sel otot mengandung mitokondria untuk produksi ATP dan retikulum sarkoplasma sebagai penyimpanan kalsium. Nah, selanjutnya ada miofibril, struktur utama otot yang tersusun atas filamen aktin atau tipis dan miosin tebal. Zona dalam miofibril, pita 1, zona terang yang hanya berisi filamen aktin. Pita A, zona gelap yang mengandung miosin dan sebagai aktin. Lempeng Z, tempat melekatnya filamen aktin. Sarkomer, unit kontraksi otot yang terletak antara dua lempeng Z. Nah, selanjutnya neuromuscular junction dan peran asetilkolin atau ACH. Neuromuscular junction adalah tempat pertemuan antara ujung saraf motorik dengan serat otot rangka. Proses pengantaran impuls saraf ke otot. Yang pertama, ada potensial aksi mencapai terminal akson. Yang kedua, saluran kalsium terbuka, menyebabkan masuknya Ca2+ ke terminal akson. Yang ketiga, vesikal ACH melebur dengan membran presinaptik dan melepaskan ACH ke celah sinaptik. Yang keempat, ACH berikatan dengan reseptor nikotinik pada membran otot. Saluran Na+ terbuka, depolarisasi membran otot. Yang kelima, potensial aksi di otot terbentuk yang akan memulai kontraksi otot. Terus ada kontraksi otot sliding filament teori. Yang pertama, potensial aksi menyebar ke tubulus T dan retikulum sarkoplasma. Yang kedua, Ca2+ dilepaskan dari retikulum sarkoplasma dan berikatan dengan troponin C. Yang ketiga, troponin mengubah posisi tropomyosin sehingga tempat aktif aktin terbuka. Yang keempat, kepala myosin berikatan dengan aktin, membentuk cross break. Yang kelima, ATP dipecah menjadi ADP tambah PI, menyebabkan kepala myosin menarik aktin atau power stroke. Yang keenam, siklus ini berulang hingga Ca2+ dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Yang kelima, obat yang mempengaruhi neuromuscular junction, agonis ACH atau metakolin karbakol nikotin, merangsang otot seperti ACH tetapi tidak dihancurkan oleh enzim kolinasterase. Antagonis ACH, kurer, menghambat ACH, menyebabkan kelumpuhan otot. Nah, selanjutnya penghambat ACH eterase atau neostigmin, visostigmin, mencegah pemecahan ACH, menyebabkan spasme otot. Yang keenam, atrofi otot. Atrofi otot terjadi ketika otot tidak digunakan dalam waktu lama, menyebabkan penurunan massa otot dan kekuatan kontraksi. Jadi kesimpulan otot rangka memiliki struktur unit dengan filamen aktin dan miosin yang berperan dalam kontraksi otot. Neuromuscular junction memainkan peran penting dalam mengubah sinyal saraf menjadi kontraksi otot melalui ACH dan ion Ca2+. Proses kontraksi otot dijelaskan melalui teori sliding filament yang melibatkan cross break antara aktin dan miosin. Beberapa obat dan toksin dapat merangsang atau menghambat neuromuscular junction yang ada berakibat pada kelumpuhan atau spasme otot. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.